Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta. Pesan apa yang akan semesta berikan untuk kalian dalam pembacaan kali ini? Oke, kita mulai saja bacaan kali ini. Oke, Nine of Cups reverse. Bottom of the decknya ada Eight of Sword reverse. Aku melihat di sini bahwa nampaknya kamu kecewa dengan seseorang. Ya, kamu merasa kayak bisa dibilang kayak menyesal atau ya kecewa lah ya. Kayak kecewa karena kenapa kamu dipertemukan dengan dia, kenapa kamu kenal dengan dia, kenapa kamu mencintainya, kenapa kamu pernah memiliki kehidupan bersama dia. Ya pokoknya ini rasa kekecewaanmu kenapa dia gitu ya. Dan aku lihat di sini kenapa kamu sampai sekecewa itu terhadap dia, karena kamu berdealing dengan seseorang yang mana dia ini adalah orang yang suka gonta-ganti pasangan ya. Kalau aku lihat di sini suka bergonta-ganti pasangan, dan itu hanya untuk kesenangan di awalnya saja ya. Dia melakukan situasi yang selalu bergonta-ganti pasangan itu hanya untuk menikmati kesenangan di awalnya saja. Setelah dia bosan, ya sudah pergi, meninggalkan orang-orang itu, tidak peduli lagi ya. Dan akhirnya di sini kamu pun terjebak dengan situasi yang membuatmu kesal ya. Kenapa harus banyak sekali sainganmu, banyak sekali permainan dia gitu. Kalau aku lihat di sini, akhirnya hubungan kalian tidak berjalan dengan baik, banyak sekali mengalami gangguan dan ketidakpuasan. Aku lihat di sini banyak sekali masalah yang mengakar juga di hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini aku lihat kamu mulai ingin membebaskan diri dari situasi ini. Kamu ingin memulai untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari dia yang toksik, yang selalu menghadapkan kamu pada situasi yang melelahkan, capek, penuh dengan ketegangan, kecemasan, sakit hati, tidak nyaman, tidak aman ya. Aku lihat di sini apapun yang dulu pernah terjadi, kamu ingin melepaskan itu semua. Kamu ingin membuat hidupmu lebih bahagia, lebih berarti, lebih berkembang. Aku lihat di sini. Karena aku melihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia atau selama kamu terkoneksi dengan dia, aku lihat kamu dirundung kesedihan yang mendalam. Kamu merasa terluka, kamu merasa ya tidak nyaman ya. Nine of Pentacles. Aku melihat kamu lebih memilih untuk fokus pada materi ya, pada keuangan. Aku lihat di sini bahkan mungkin ada sekarang yang sudah mulai menikmati ya
keberhasilan kalian ya, dari hasil kerja keras kalian. Bahkan aku melihat bahwa kamu saat ini sudah menikmati hasil jerih payahmu ya, atas usaha-usaha yang kamu lakukan selama ini. Ya, aku lihat di sini kalian sudah mencapai finansial yang wow banget. Aku lihat di sini kalian sudah mencapai kepercayaan diri, kenyamanan finansial, kemakmuran. Bahkan kalian memiliki waktu luang sendiri ya. Kalian bisa mengatur jam kerja, kalian bisa mengatur kapan kalian waktunya untuk libur, untuk quality time dengan diri sendiri, gitu ya. Menikmati kemewahan secara materi, pergi berlibur, relaksasi, ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu udah nggak takut lagi untuk bisa menggunakan uangmu ya, menghabiskan, memfoya-foyakan, ya nggak memfoya-foyakan juga sih ya. Tapi intinya di sini kamu ingin memanjakan dirimu, ingin ingin menikmati kebebasan finansialmu saat ini. Aku lihat ya. Terus juga aku lihat di sini kamu sudah mencapai kefleksibilitasan dalam hidupmu. Kamu sudah mandiri, bahkan kamu sudah dalam hubungan kamu bersama dia aja selama ini kamu sudah selalu mendukung, dan menurutmu ini sudah cukup bagimu, sudah membantu atau mendukung mencapai ambisi di dalam hubungan kalian. Menurutmu ini sudah cukup bagimu effort yang jor-joran, yang berlebihan, yang memuaskan ya untuk hubungan kalian selama ini. Bahkan mungkin kamu juga selama ini selalu mendukung dia secara bisnisnya, karirnya. Mungkin kamu memang membiayai bisnisnya ya, aku lihat di sini. Atau bahkan mungkin kalau nggak membiayai ya mensupport, mendukung, ikut berdiskusi gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi selama ini tuh sudah kamu berikan segalanya terhadap dia. Kamu sudah memberikan dukungan untuk dia, yang mana memang niatmu ketika kamu memiliki pasangan, kita sukses sama-sama. Nah gitu. Jadi makanya di sini kamu selalu memberikan ketulusan, memberikan dukungan terhadap dia, memberikan kefleksibilitasan dalam hubungan agar kita sukses sama-sama gitu ya. Kamu udah memberikanlah andilmu di dalam hidup dia, di dalam hubungan ini ya. Kalau aku lihat di sini dan aku lihat di sini kamu sudah mencapai di tahap akhir kesabaranmu ya. Aku lihat di sini lebih tepatnya kayak usahamu lah ya, bukan kesabaranmu, tapi ini sudah di tahap akhir usahamu meluangkan waktu untuk dia. Bahkan aku lihat di sini kamu berkorban, selalu dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Aku lihat di sini kamu curahkan tenaga, waktu, pikiran, uang, dukungan, emosional, mental, semuanya untuk dia selama ini. Dan itu menurutmu sudah cukup sampai sekarang karena sudah lama, bertahun-tahun kamu berikan itu ke dia. Dan aku lihat ya, hubungan kalian memang juga ternyata tidak lancar ya. Kalau aku lihat di sini ada Eight of Wands. Jadi hubungan kalian itu ya pasang surut. Aku lihat di sini putus nyambung. Bahkan kalaupun setelah kalian berpisah, butuh waktu lama untuk kalian atau butuh waktu lama untuk dia datang lagi ke kamu ya, untuk melepas rindu atau meminta maaf atau apalah sebutannya. Intinya dia datang lagi ya. Jadi setelah sekian lama kalian berdiam-diaman, menjaga jarak, saling fokus dengan diri masing-masing ya, saling cuek, tidak peduli.
dengan kamu. Aku lihat ternyata di sini dia memendam rindu yang besar terhadap kamu karena sudah terbiasa ya, ada kamu yang selalu di sisi dia, tapi dikala kamu dengan dia berpisah, dia kehilangan kamu, dia merasa kamu tidak ada di samping dia, kamu tidak selalu menunggu dia, ya. Nah, tapi energinya cepat. Nih orang kalau datang pasti energinya cepat. Cepat datang dan cepat juga pergi gitu kalau aku lihat. Karena ini Eight of Wands ya. Jadi kan kayak anak panah bentuknya ya. Lihat ini, bentuknya kayak anak panah. Kayak apa sih ujung panah itu ya, yang tajam itu. Jadi ya layaknya seperti panah. Akan cepat melesat, cepat juga berhenti, cepat selesai permainan. Seperti itu ya. Jadi energinya cepat ya. Jadi ketika sudah lama nggak ketemu, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, ada rasa rindu yang datang di hati dia. Kemudian dia datang. Nah, ketika dia datang ini, entah memang kamu siap untuk menyambut dia ataupun tidak, ya hilang lagi itu energinya ya. Tahu-tahu udah ngilang lagi nanti dia. Jadi paling berinteraksi dengan kamu paling cuma sehari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Tahu-tahu udah ngilang lagi. Gitu, cepet pokoknya ya, cepet datang dan cepat berlalu. Gitu terus aja aku lihat di sini ya, berulang. Oke, kira-kira apa sih yang akan terjadi ke depannya di hubungan kalian? Kalau aku lihat masih akan dalam proses saling menarik diri. Ya, kenapa? Karena aku lihat di sini kalian menyadari bahwa ketika kalian bersama, ketika kalian dipersatukan, kalian ini justru malah bukannya bahagia, bukannya merasa nyaman, bukannya merasa tenang, justru malah banyak sekali kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tekanan. Intinya nggak nyaman lah ya. Ya, di hubungan ini tuh justru malah melelahkan, malah menyakiti, malah tidak nyaman gitu ya, tidak senang gitu. Sehingga aku lihat kedepannya pun masih akan apa ya, suka menarik diri ya, suka tiba-tiba ngilang, suka hilang-hilangan, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba menghilang komunikasi, tiba-tiba menghilang orangnya juga, aku lihat di sini. Karena ya itu tadi ya, ketika kalian selalu bersama, ada aja rasa tekanan, ada aja rasa ketakutan atau kecemasan tentang sesuatu hal, banyak aku lihat di sini. Entah kesiapannya lah, entah masalah pribadi lah, entah apalah, memang energinya orangnya seperti itu. Kalau dia sedang mengalami kesulitan atau misalkan dia berada di suatu tempat yang tidak nyaman atau tidak membahagiakan, ya dia ngilang, itu energinya. Gitu ya. Dia orang yang bukan atau belum siap untuk mempertahankan sesuatu. Gitu. Jadi makanya kalau udah nggak nyaman, udah ngilang dia. Jadi mau itu dia yang membuat situasi itu tidak nyaman ataupun orang lain, dia nggak mau mempertahankan atau dia nggak mau memperjuangkan, lebih tepatnya ya, atau memperbaiki situasi, enggak ya. Jadi dia akan menyerahkannya pada diri masing-masing. Makanya di sini kalian berpisah ya. Kalau kamu merasa ada ketakutan, kecemasan, kesedihan, rasa lelah, capek, rasa patah hati, luka hati, atau apapun itu sebutannya, kamu sembuhkan sendiri. Dia pun akan berpisah dari kamu ya, dia akan menyembuhkan sendiri. Kalau misalkan dia juga punya ada rasa sakit hati, patah hati, atau apapun itu, ada rasa ketidaknyamanan, dia cari kenyamanan sendiri. Dan kamu juga, menurut dia kalau berpisah ya harus cari kenyamanan sendiri juga, sembuhkan sendiri. Sembuhkan sendiri rasa sakit hatimu. Gitu. Jadi kalian ini dipertemukan untuk belajar dewasa, tapi justru malah dianya yang mendorong kalian berdua untuk ya belajar dewasa sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Nah, setelah nanti kalian sudah mulai nyaman, sudah mulai
tenang, sudah mulai tidak lagi kepikiran dengan masa lalu, hubungan kamu bersama dia, kamu sudah mulai bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah tidak ada emosi, maksudnya tuh nggak penuh dengan amarah ya, tidak penuh dengan luka, ini orang datang lagi, gitu ya, datang lagi. Intinya orang ini tuh cuma datang untuk yang penting kamu itu masih dalam jangkauan dia, tidak pergi dari dia, tidak lari dari dia. Jadi kayak hantu aja tuh orang, datang pergi gitu. Kalau komitmen, aku lihat di sini belum ada. Ya, belum ada. Situasi hubungan kamu dengan dia ke depannya pun masih sama. Hilang datang, hilang datangan. Kayak gitu, ya. Bahkan kalau ada masalah ya udah nyelesain sendiri-sendiri. Dia nggak akan berani untuk memperbaiki atau apa itu namanya, ya menyelesaikan masalah gitu. Jadi menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Bahkan kedepannya pun kalau misalkan kalian ada rasa stres lagi ya gini-gini lagi, dah gini-gini terus. Aku lihat ya, nggak ada kejelasan. Oke, The Hangman. The Hangman-nya reverse. Aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi banyak berpikir hal-hal yang membuat tekanan bagi pikiranmu, ya, bagi hidupmu, bagi mentalmu, emosionalmu. Kamu ingin melepaskan pemikiran-pemikiran yang selama ini tuh selalu tertanam ya di benakmu, yang selalu selama ini kamu pikirkan tentang hubungan ini mau dibawa kemana, arah tujuannya bagaimana, nggak tahu ya, itu yang selama ini kamu selalu pikirkan. Ini orang sebenarnya serius nggak sih? Ini orang sebenarnya apa sih, maunya gimana sih? Stop, aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi banyak berpikir tentang hubungan ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, mau kayak mana tujuannya atau apalah itu. Ya, kamu memilih untuk oke, sekarang waktunya action. Actionku adalah kalau mau serius, hayu, nggak mau, sudah. Gitu. Jadi kamu memilih untuk aku hanya menginginkan hubungan yang seimbang, hubungan yang stabil, hubungan yang pasti-pasti aja. Kalau nggak bisa memberikan itu, ya sudah. Aku akan mengambil keputusan untuk akhiri. Pergi. Kayak gitu ya. Kamu nggak mau lagi terus-terusan berkorban demi cinta, tapi hasilnya sia-sia. Nggak ada yang bisa kamu dapatkan karena selama ini yang kamu lakukan, ya kan? Kamu berkorban, kamu berikan segalanya, kamu supply dia, kamu dukung dia, ya. Kamu berekspektasi bahwa kita harus sama-sama sukses. Kamu kasih dorongan, kamu berikan dukungan, semua kamu beri. Tapi dianya tidak mengerti, dianya tidak mau satu pemikiran dengan kamu. Dianya justru yang tidak mau mengambil jalanmu. Dia ingin mengikuti maunya dia saja. Aku lihat di sini, ya, egois. Aku lihat di sini, ya, ada apa ini namanya Nine of Cup reverse, egois. Keegoisannya, dia selalu mengikuti keegoisannya. Jadi aku lihat di sini kamu memilih untuk menjalani hidupmu, bertindak sesuai dengan apa yang selama ini kamu pikirkan, ya, kamu sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta yang kalau hasilnya hanya sia-sia. Gitu ya, kamu tidak mau menyia-nyiakan hidupmu berkorban demi cinta yang hasilnya nggak ada. Ya, kamu menginginkan hubungan yang seimbang, hubungan yang stabil, take and give-nya ada, ya. Dan kalau dia tidak bisa memberikan itu ya sudah selesai. Kalau misalkan ada yang mau memberikan orang barulah atau siapa, ayo kita jalani bareng-bareng. Bukan berarti langsung ngajak nikah gitu, enggak. Tetap kamu lihat proses-prosesnya jika memang bertemu dengan orang baru. Ya, bagaimana? Intinya kamu melihat dari keseimbangan hubungan, ya, take and give-nya seimbang dalam segala sesuatu apapun itu masih kamu lihat. Ya, aku lihat di sini benar-benar sekarang tuh kayak
selektif, serius, ya, serius, dan nggak usah membuang-buang waktu. Seperti itulah energi kamu, kulihat di sini ya. Oke, apakah ada lagi pesan yang akan disampaikan semesta untukmu? Apakah ada pesan semesta lagi yang akan disampaikan? Oke. Five of Wands. Dia akan selalu menghantui atau dia akan selalu datang lagi ke kamu, dan ke kamu. Dan dia akan selalu menemukan pejuang lainnya juga yang akan mendekati kamu. Jadi sebenarnya di sini dia itu masih sayang sama kamu, dia masih tertarik sama kamu, dia akan memperjuangkan kamu lagi, dia akan datang lagi intinya di sini di kehidupan kamu. Kemudian ketika dia lihat sekarang ya atau nanti ke depannya, ternyata dia ini punya saingan. Ada juga orang baru yang datang juga ke kehidupan kamu untuk mendapatkan perhatian kamu, untuk bisa bersanding juga dengan kamu, untuk memiliki kamu. Sehingga dia merasa bahwa dia punya kompetitor, dia punya saingan untuk bisa mendapatkan kamu. Cuman bedanya, di sini aku lihat dia merasa bahwa kalau orang baru itu kan berarti memiliki peluang untuk punya cerita baru gitu ya. Dan dia nggak punya masa lalu bersama kamu. Orang baru berarti dia masih punya peluang yang bersih, peluang yang lebih bagus daripada dia, gitu ya. Karena kan kamu baru mau memulai mengenal dia, menjalani momen-momen bersama seperti itu, sehingga dia mungkin akan bisa mendapatkan poin plus dari kamu. Tapi sedangkan dia di sini dia sadar diri, dia tahu diri, dia punya masa lalu yang kelam dengan kamu, dia pernah menyakiti kamu. Intinya di sini kalau bisa dilihat tuh kamu kayak punya penilaian negatif terhadap dia gitu ya. Dia merasa bahwa dia itu punya nilai negatif lah di mata kamu. Sehingga aku lihat di sini cara atau taktik yang harus dia lakukan adalah jangan sampai kamu lebih menilai dia lebih buruk dari ini gitu. Jadi aku lihat di sini memang pergerakannya tuh pelan banget ya, lambat. Bahkan mungkin sampai-sampai seperti tidak terlihat pergerakan dia, tapi sebenarnya dia melakukan suatu pergerakan. Entah apa itu di belakang kamu, pokoknya di sini dia juga akan berkompetisi dengan orang-orang baru yang akan nantinya dekat dengan kamu atau ingin bersama dengan kamu. Dia juga akan ikutan nih bersaing ya untuk bisa mendapatkan poin plus atau perhatian dari kamu ya. Dia akan cari-cari juga peluang gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu ya. Dia nanti masih akan menghantui hidupmu lah, pokoknya masih akan datang lagi gitu ya. Oke, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu ke depannya? Bagaimana pesan semesta untuk kamu ke depannya? Wah. Oke, ada Ace of Swords. Oke, kalau aku lihat di sini ke depannya, kalau kamu menghadapi dia ataupun menghadapi situasi apapun, aku lihat di sini kamu akan tetap setia pada moralmu ya.
Kamu orang yang menjunjung tinggi kejujuran, kamu menjunjung tinggi kebenaran, kamu menjunjung tinggi realita. Jadi ketika kalau misalkan dia datang lagi, kamu akan memotong kebohongan-kebohongan dia atau menunjukkan, atau lebih tepatnya itu kayak menginterogasi dia untuk bersikap jujur atau mengatakan semua kejujuran. Apapun itu, mau itu dari masa lalu ataupun nantinya yang akan terjadi atau mungkin nanti ke depannya seperti apa, pokoknya kamu akan lebih selektif untuk menerima dia datang. Kalau dia tidak jujur tentang niat tujuan dia apa, maka ini aku lihat kamu akan cut ya. Tapi kalau dia akan jujur, ya kamu akan lihat ke depannya. Intinya di sini aku lihat kamu memiliki kemungkinan baru ya, kamu akan mendapatkan peluang-peluang baru, awalan-awalan baru dalam hidupmu, dan banyak hal di sini mungkin bersama orang baru bisa, atau memiliki jalan cerita baru ya, apapun kamu kedepannya bisa mendapatkan peluang-peluang baru yang kamu mau, yang kamu inginkan. Tapi karena ini Ace of Swords ya, keputusan ada di tanganmu. Jadi cobalah tetap setia dengan moralmu ya. Tetaplah berjalan dengan kebenaran. Karena kalau kamu sampai salah menggunakan Ace of Swords ini, ya sampai-sampai kamu menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kepercayaan, atau mungkin bahkan kamu sampai berbohong, menipu, atau melakukan hal-hal negatif, maka kamu yang akan rugi. Karena ini sword. Sword itu pedang. Ya, kayak ada pepatah tuh ya, seperti dua mata pedang ya. Kamu dalam menggunakannya akan seperti apa, maka pedang itu yang akan menentukan jalan hidupmu. Kalau misalkan kamu menggunakannya dengan benar, maka kamu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi kalau kamu menyalahgunakan pedang itu, maka kamu akan tercacah-cacah sendiri, kamu akan terluka sendiri. Ya, hidupmu akan hancur gitu ya. Jadi peluang baru apapun silahkan, karena akan terbuka bagimu. Kamu mau bagaimana? Yang pasti adalah kalau aku lihat di sini kamu akan selalu mencari keadilan dan fakta-fakta dalam segala situasi. Mau itu ketika dia datang lagi ataupun orang baru datang ke kehidupanmu, kamu akan selalu mencari keadilan dan fakta-fakta atas apapun. Ya, karena kalau aku lihat di sini kamu itu orang yang fokus pada tujuan hidupmu sekarang ya. Sekarang ataupun ke depan kamu hanya fokus pada tujuan hidupmu. Kamu akan menggunakan hati nuranimu dengan jernih, dengan pikiran yang cepat, dengan hati yang baik seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dan kedepannya peluang baru akan hadir di kehidupanmu. Dan kalau aku lihat di sini juga kamu mulai tegas dengan tujuan hidupmu, kamu hanya berfokus pada kehidupanmu. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke kehidupanmu hanya untuk menghambat, keputusannya juga ada di kamu. Dengan dua mata pedang ini ya, kamu akan tetap mengikuti hati nuranimu atau kamu akan menyalahgunakan kekuasaanmu gitu ya. Tapi ya, kalau untuk saat ini aku lihat sih kamu akan tetap mengikuti arah moral, kamu akan tetap setia pada moralmu. Kalau aku lihat di sini, ya, karena kalau aku lihat juga di sini kamu karena perbuatan baikmu itu akan menyebabkan keuntungan. Tapi kalau misalkan kamu menyalahgunakan, maka kamu akan mendapatkan kerugian. Maka dari itu kamu benar-benar ingin bertanggung jawab dengan masa depanmu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu lebih selektif, lebih hati-hati dalam bertindak. Ya, hidup kamu benar-benar penuh dengan kejujuran. Aku lihat di sini. Kamu sangat menjunjung kejujuran dalam hidup seperti itu. Ya, cuman ya ke depannya tergantung ya, apakah kamu akan tetap setia pada moralmu ini atau justru malah ke depannya kamu akan menyalahgunakan. Itu tergantung dari kamu. Gitu, oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah pesan semesta untukmu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo.
Itu aja. Jadi ke-12 zodiak ada semua di pembacaan ini ya. Maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu, dengan dia, yang mengingatkan kamu ke dia, atau hubungan kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.